Baik, Bu. Yuk, yuk. Nah, udah siap ya? Udah. Baik, Assalamualaikum Bu Puji, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Budi. Selamat siang juga. Apa kabar, Bu Budi? Alhamdulillah, saya baik dan sehat. Bu Puji gimana? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat pada hari Hmm, ini. Alhamdulillah. Bu Budi, maaf nih. Ada yang unek-unek mau saya bicarakan dengan jenengan. Kira-kira jenengan ada waktu nggak? Oh, apa itu? Ini kebetulan saya pas longgar nih. Bisa-bisa coba Oh ceritakan. ya? Oke, gini Bu, saya sebenarnya punya masalah. Saya cerita bukan kebahagiaan tapi kesedihan. Kepeningan saya. Pening Kira-kira kenapa itu, Bu? iya gini Bu, beberapa waktu ini kira-kira beberapa minggu ini tuh saya tuh capek, saya lelah dan saya itu kewalahan gitu mengatur waktu karena, eee, selain sebagai seorang guru, saya juga sebagai wali kelas, saya terbebani dengan tugas tambahan Bu dari sekolah, karena saya sebagai bendahara BOS dan juga, eee, dirangkap, wakakesiswaan juga dan juga saya dilibatkan dalam operator sekolah juga. Jadi, saya merasa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya yang harus saya selesaikan dan saya kewalahan gitu. Makanya ketika saya harus ditambah dengan tugas saya ikut CGP ini, saya itu merasa bahwa waktu saya itu kok terpenuhi dengan pekerjaan gitu loh, Bu. Saya tuh capek, kadang ada di titik bosan, di titik lelah gitu. Kira-kira, gimana ya, Bu, ya? Hmm, jadi kita ini mau bicara tentang tugas-tugas Bu Puji yang banyak gitu ya, Iya, sehingga nggak ada waktu untuk diri sendiri dan keluarga gitu, nggih. iya tentunya, Bu, karena saya selalu pulang sore. Gitu. Berarti yang diinginkan oleh Bu Puji apa ini? Apakah waktu yang ingin waktunya lebih efektif begitu atau gimana, Bu? Iya, pastinya, Bu, saya pengen apa yang menjadi tugas saya pastinya bisa terselesaikan gitu ya ketika dimintakan saya sebagai penanggung jawabnya. Meskipun, di sekolah kami itu kan kecil, Bu, jadi, kita hanya punya, eee, 12 guru, satu kepala sekolah, satu tenaga TU, dan satu pesuruh gitu ya, jadi 15 orang. Dan itu pun tidak setiap hari kita ketemu. Tapi dengan, saya yang lebih senior di sini, itu akhirnya saya dibebani dengan pekerjaan yang banyak itu. Nah, harapan saya ketika diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah, mungkin saya dipandang mampu gitu dan ya saya mencoba untuk melaksanakan tanggung jawab itu dan harapan saya bisa gitu loh untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu, kemudian dengan apa namanya, waktu yang saya miliki ketika saya mengajar di sekolah ini, saya punya kesempatan untuk menyelesaikan itu, jadi tidak saya bawa pulang ke rumah. Nah, ditambah lagi, sekarang saya ikut CGP, itu artinya saya juga harus sering, harus selalu juga saya buka LMS untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di situ. Iya, Nah, iya, iya. itu Bu. Iya, iya. Saya bisa merasakan sih capeknya Bu Puji gitu ya. Capek Jadi, sekali. hmm, jadi pengennya tuh waktunya efektif gitu ya, nggak hanya Iya, untuk sekolah aja, tapi ya kalau kerjaan sekolah ya dikerjakannya di sekolah gitu ya. Kalau di mhm, rumah ya fokus dengan keluarga gitu ya. iya, Jadi tambah tugas CGP ini gitu, jadi harapannya juga beres gitu kan ya. mhm, Ya, ya, ya. Eh, itu berarti eh, di akhir percakapan ini harapannya kita dapat cara atau ide gitu ya Bu ya untuk iya mengatur betul, waktu saya gitu ya. pengen gimana ya Bu caranya? Apakah pekerjaan saya harus saya serahkan ke orang lain, salah satunya, ataukah bagaimana gitu? Sebenarnya saya mampu Bu, cuman, saya tuh kadang baru ngerjakan ini, ada lagi yang lain yang ternyata
dikejar untuk diselesaikan. Akhirnya itu saya tinggalkan dulu, mana yang lebih dulu, gitu. Iya, gitu ya. Ya, padahal saya pengen juga, Bu, semua pekerjaan bisa saya selesaikan tepat waktu, saya bisa pulang sesuai waktu, kemudian saya bisa berkumpul sama anak-anak gitu kan, bisa melakukan aktivitas saya yang saya sukai yang lain di rumah, misalkan saya apakah senam yoga ataukah saya, masak sore hari untuk, Hmm, persiapan makan malam, menyiapkan menu kesukaan keluarga saya gitu. Harapan saya sih sebenarnya happy gitu, tapi kok ternyata, di kepalanya muncul banyak tugas gitu loh, Bu, kira-kira bagaimana ya? ternyata Bu Puji suka senam yoga toh. Iya, Oh, kapan-kapan boleh dong bareng. oke. Semoga ya kita ada waktu Heeh. bisa yoga Mungkin sudah bareng. ke Bu. Ya, iya. Ibu Puji, saya mau Iya, tanya. mhm. Kalau menurut Bu Puji, kalau sehari yang efektif itu seperti apa Bu Puji? Sehari yang efektif itu ya saya pastinya mengajar, Hmm. sesuai dengan jadwal yang saya miliki di hari itu. Kemudian jika ada jam-jam kosong, itu pastinya saya akan melakukan, kegiatan yang bisa istilahnya melakukan tanggung jawab, misalkan apakah saya mengisi arkas, apakah Hmm. saya mengecek, dapodik, apakah saya mungkin ada siswa saya yang mau konsultasi tentang kegiatan kesiswaan seperti itu dengan saya. Jadi serasa satu hari di sekolah itu, penuh dengan aktivitas gitu, walaupun saya punya jeda gitu loh, Bu, sekitar 2 jam, 3 jam pelajaran itu misalkan kosong. Hmm. Jadi sebenarnya masih ada jeda ya di dalam keseharian itu. Iya, Bu. Kalau hari Sabtu dan Minggu, Bu Puji ngapain aja? Kalau hari Sabtu dan Minggu itu kan hari libur ya, Bu, ya, karena kita 5 hari sekolah. Jadi saya, upayakan Sabtu Minggu itu Sabtu biasanya kalau anak saya minta diantar, kalau hari Sabtu itu mintanya mereka diantar oleh saya gitu, berangkat sekolah dijemput oleh saya. Kemudian pagi saya harus mempersiapkan makanan untuk mereka, bekal mereka dan lain sebagainya. Biasanya memang saya inginnya fokus di hari Sabtu Minggu itu untuk kegiatan keluarga, tapi ketika, apa namanya, pekerjaan saya yang di hari Senin sampai Jumat belum selesai, seringkali saya gunakan hari Sabtu Minggu juga untuk menyelesaikan, Bu. Apalagi kalau ketika ada CGP gini ya, Bu, ya, misalkan hari Minggu atau hari Sabtu saya harus ikut lokakarya itu sangat melelahkan sekali, Masya Allah. Nanti hari Senin harus sekolah lagi, ada pekerjaan lagi seperti itu, Bu. Hmm, jadi nggak ada waktu buat keluarga ya Bu ya. Kalau Iya, selama hari ada week, sela-selanya. apa namanya weekday-nya itu tadi jangan bilang ada waktu sekitar 2 jaman ya, sekitar Ya. 2 jam itu biasanya habis buat apa Bu? Ya itu tadi, kalau di sekolah, ya saya pastinya melakukan aktivitas untuk tugas-tugas tambahan saya, Bu. Apakah itu, mereview kegiatan kesiswaan, kemudian ataukah mengisi arkas, ataukah, eee, mengisi apa, memantau dapodik, misalnya karena ada apa, PTK masuk baru misalnya seperti itu, harus saya bantu mengurusnya. Arkas ya otomatis harus ke Capdin untuk mengurus apa, eee, verbalnya seperti itu. Jadi It benar-benar penuh ya Bu Puji ya. iya, Terus kalau menurut Bu Puji nih, kalau setiap harinya penuh gitu, ada kegiatan ini, kegiatan itu, lanjut ini, lanjut itu gitu. Masih ada lagi harus nyelesain tugas-tugas di LMS gitu. mhm. Sebenarnya apa yang Bu Puji perlukan untuk mengatasi kegiatan yang ngalir terus gitu, nggak putus-putus gitu? Yang saya perlukan pastinya bisa mengatur waktu ya, Bu, dan itu kendala sekali buat saya. Jadi, perencanaan waktu yang lebih baik itu supaya pekerjaan saya tidak menumpuk dari hari ke hari itu terkadang saya mengerjakan tugas semuanya itu di satu hari, Bu. Kadang satu hari itu ya ada kerjaan arkas, ya ada kerjaan dapodik, ya ada kerjaan kesiswaan, ya
ada saja masalah anak, akhirnya wali kelas terlibat seperti itu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan juga dalam satu hari gitu. Nah, tapi Hmm, kadang saya masih bingung dengan prioritasnya ini yang mana dulu gitu loh. hmm, gitu ya. Hmm. Kalau boleh ya saya tanya lagi ya. Sebenarnya kalau pekerjaan-pekerjaan ini sebenarnya siapa sih Bu yang ngatur Bu? Iya, kalau boleh jujur, pastinya kan saya yang diberikan tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk melaksanakan tugas tambahan itu, maupun tugas sesuai tupoksi saya. Cuman saya masih masih ini Bu, masih istilahnya kerepotan. Tapi di sekolah saya itu belum banyak SDM yang bisa menopang tugas tambahan tersebut. Jadi kalau mungkin diberikan ke orang lain, mungkin akan apa istilahnya akan terbengkalai atau bagaimana gitu. Jadi itu yang masih membuat saya belum bisa secara prioritas itu, Bu. Hmm, baik, kalau yang berkenaan dengan Bu Puji sendiri, pekerjaan yang berkenaan langsung dengan Bu Puji, itu yang ngatur siapa Bu? Ya pastinya diri saya sendiri, Bu. Ya, Iya, pastinya diri ya, saya sendiri. ya Kak, kalau apa pekerjaan ini yang ngatur diri sendiri, berarti bagaimana Bu? Menurut Ibu, apa nih yang bisa dibuat untuk mengatasi tugas-tugas yang ngalir terus gitu, yang mungkin kalau satu terlewat bisa jadi numpuk-numpuk gitu Bu? Iya, pastinya ya. Hmm. Iya, 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 Bu. Sepertinya sih saya betul nggak kalau saya itu harus membuat skala prioritas gitu. Jadi, saya perlu mencatat gitu ya, misalkan hari ini ya memang sudah, eee, kadang-kadang saya lakukan gitu mencatat, apa, pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lakukan gitu. Dan itu, kemudian saya buat urutan kira-kira sesuai prioritasnya, skala prioritasnya itu seperti apa. Itu Wah, sih, Bu. bagus. Bagus banget Bu Puji, mantap gitu. Terus kira-kira apa lagi nih yang akan Bu Puji lakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas yang mungkin akan setiap hari ada terus begitu, berlanjut terus begitu. Ya pastinya saya harus aktif untuk membuat jadwal ya, Bu, ya. Kalau Hmm, menurut saya sih, kalau saya pikir, apa saya ya memang harus ya, apakah benar saya harus membuat jadwal gitu, eee, untuk diri saya sendiri terutama biar bisa mengingatkan kira-kira semua kegiatan yang harus saya lakukan, agendanya hari ini apa saja yang harus dikerjakan dan yang harus saya selesaikan. Dan saya juga harus mengatur sendiri nih tugas-tugas yang harus saya selesaikan dan juga, saya akan menuliskan waktu mungkin ya, yang akan saya habiskan, yang harus saya prioritaskan untuk menghabiskan waktu ini dengan keluarga. Jadi, mungkin, ibarat kata kalau belum harus sampai pada deadline-nya, udah tak tinggal dulu, saya waktunya untuk weekend ya sama anak-anak gitu, sama suami, sama ibu. Kebetulan kan saya serumah dengan ibu saya, gitu. Itu ya, Bu, ya? ya, ya, bagus, bagus, bagus. Kira-kira Bu Puji mau terapkan mulai kapan ini? Ya kalau bisa secepat mungkin ya, Bu, ya. Kalau hari ini mungkin, mungkin nanti malam saya harus sudah mulai bikin jadwal ini, Bu, untuk Wah, mantap, memprogram apa sih yang mantap akan saya sekali. lakukan, gitu. Hmm. Ya, terus gimana Bu caranya kalau untuk memastikan semuanya berjalan lancar itu apa yang harus Bu Puji lakukan? Atau mungkin Apa butuh ya, bantuan dari siapa gitu? mmm, mungkin saya harus, ini ya, harus melakukan refleksi dengan apa yang sudah saya lakukan, dengan tanggung jawab saya, dengan tugas-tugas Hmm. saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai di, tempat saya bekerja. Hmm. Misalnya dengan mungkin kalau malam saya harus melihat lagi, merefleksi lagi apa yang sudah saya lakukan, kemudian baik buruknya seperti apa, kesalahan saya bagaimana, kemudian saya akan checklist pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai, yang saya sudah kerjakan dan yang belum itu harus saya kejar lagi untuk saya kerjakan, saya tuntaskan itu mungkin akan saya tulis ulang kalau memang hari ini belum saya selesaikan, itu mungkin. Mantap Bu.
Bu Puji, kira-kira Ya. siapa nih yang perlu dimintai dukungan ini untuk idenya Bu Puji ini? Kalau di sekolah pastinya saya harus meminta dukungan dari atasan saya, yaitu Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada rekan-rekan, kalau misalkan dari apa yang saya lakukan itu, eee, mungkin saya bisa meminta bantuan mereka, ya pastinya harus membantu karena ini untuk kepentingan bersama. Tapi kalau untuk di rumah pastinya saya butuh dukungan keluarga saya, anak-anak saya, pengertian dari suami, kemudian pengertian dari ibu saya karena sudah lansia. Jadi ketika ditinggal mungkin teriak-teriak butuh bantuan, hanya untuk sekedar bangun saja butuh bantuan ibu saya, Bu. Gerah napa Bu? Gerah. Enggak, cuman memang kondisinya sudah sepuh, jadi kalau bangun itu harus ditopang gitu. Kalau Oh, jalan oh, sudah bisa sendiri, usia 80, Bu. oh, Masya Allah. Iya, karena saya Tua anak dari ibu bontot. saya. Ibu saya Iya. umur 74. Oh, iya. Oke. Alhamdulillah sehat ya, Bu, ya? Kita sendiri sehat, ya. Masih masih, itu. Itu, Bu, dukungannya dari keluarga Oh, maupun di sekolah seperti itu menurut saya. Masya Allah. Baik-baik Bu. Wah, hebat nih, keren sekali ini bisa nyusun eh, apa namanya solusi dengan sendiri ini Bu. Gimana sekarang nih perasaan Bu Puji ini? Ya, awalnya tadi saya tuh merasa berat itu di kepala itu banyak sekali keranjang-keranjang tanggung jawab yang harus saya topang gitu. Tapi ketika saya dapat solusi, muncul ide dari saya ketika harus nyusun jadwal, harus merefleksi itu, akhirnya kok terkurangi beban saya, Bu. Hmm, ya, Ya, saya alhamdulillah ya Bu ya. ya, itu yang saya rasakan. Saya lebih plong sekarang karena memang butuh teman curhat kali ya. Saya siap jadi teman curhat kapanpun loh Bu Puji. Iya, terima kasih. Ya, Hmm, ya, sama-sama Bu Puji. Saya tunggu nanti ya cerita selanjutnya setelah bikin jadwal dan melakukannya, refleksi gitu. Nanti ceritanya bagaimana, ngefek nggak iya. nih gitu ya ke aktivitas sehari-hari, ke perasaan gitu. Ya, baik Bu, terima kasih sudah membantu saya untuk menemukan solusi, menemukan ide apa yang harus saya lakukan dengan tanggung jawab saya, dengan beban-beban saya. Semoga menjadi apa namanya pencerahan buat saya dan apa yang sudah Bu Budi lakukan menjadi amal jenengan yang baik. Amin, amin, amin. Semangat Terima terus Ibu kasih Puji Bu. ya. Iya, terima Sama, kasih Bu Budi. sama. Pokoknya Oke. kapan-kapan kalau mau ngobrol lagi bilang aja gitu. Saya Oke, siap baik, menjadi baik, baik. pendengar yang baik gitu. Oke, baik Bu Budi. Terima kasih Bu Budi Sama Bu sudah Puji. menjadi coach buat saya. Sami-sami. Oke, terima Selamat kasih. beraktivitas ya Bu Puji. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.